Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhana nufusana fujuraha wa taqwaha wa wa'ada bil falahi man zakkaha kama tawa'ada bil khairi man dassaha. Usalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaikal nusyur. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Meneruskan apa yang saya sampaikan pada pekan yang lalu mengenai tazkiyatun nafsi. Barangkali perlu saya ulangi sedikit. Ketika suatu saat Allah yarham Ki Haji Ahmad Dahlan mentadabburi ayat Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau dapat memperhatikan ada orang yang menjadikan dirinya, seruan dirinya, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itu ayat yang diturunkan oleh Allah Yarham Ki Haji Ahmad Dahlan. Memahami ayat ini, saya mencoba membuka beberapa tafsir yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah di dalam kitab At-Tafsirul Muyassar, kitab satu jilid tidak terlalu tebal, ditulis oleh sekelompok ulama besar di Arab Saudi. Mereka menyatakan surat Al-Jathiyah ayat 23 ini mengandung pesan utama. Apa pesan utama yang dimaksud? Agar kita orang-orang beriman waspada jika hawa nafsu menjadi pendorong, menjadi motivasi di dalam kita beramal soleh. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau menyatakan perilaku mempertuhankan hawa nafsu itu rupanya juga bisa terjadi bagi orang-orang yang menjalankan agama. Maka beliau menyatakan ada orang yang menjalankan agamanya dengan menggunakan hawa nafsu, bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jelas landasannya adalah basirah. Orientasinya pun juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ikhlasan yang tulus. Tapi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mensinyalir ada tipologi orang yang menjalankan agamanya dengan hawa nafsu. Dia senang yang halal, tapi bukan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia mengatakan sesuatu yang haram pun juga bukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Hasan dan Qatadah rupanya juga memberikan tafsiran yang sama, namun dalam tafsir yang lain yang ditulis oleh Al-Imam
Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, "Idza asbaha rajulu ijtama'a hawahu wa 'amaluhu 'ain." Jika orang memulai hidupnya di pagi hari seperti kita hari ini, saudara sekalian, maka ada 3 hal yang berkumpul di hadapan kita: hawa nafsu kita, amal kita, dan ilmu kita. Fa in kana amalu tab'an li hawa, jika amalnya mengikuti hawa nafsunya, fa yawmu yawmu su'in, maka hari itu baginya adalah hari yang buruk. Wa in kana amalu tab'an li ilmihi, fa yawmu yawmu salih, jika amalnya pada hari itu mengikuti ilmunya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hari itu adalah sungguh hari yang baik bagi dia. Itu tafsiran yang disampaikan oleh para ulama besar. Allah yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan menafsirkan lebih tegas daripada apa yang disampaikan oleh para ulama. Beliau kemudian mengamati perilaku umat di saat itu, sudah 106 tahun yang lalu, mungkin lebih dari itu. Beliau mengajarkan bahwa kita umat Islam ini dilarang untuk menghambakan diri kepada siapapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya, mengerjakan apa yang menjadi dorongan hawa nafsunya, dapat dikategorikan sebagai musyrik. Orang-orang musyrik menyembah berhala karena taklid buta kepada orang tua, nenek moyang mereka. Maka dengan demikian, orang yang taklid itu mengikuti apa saja yang terjadi pada tradisi dia, pada lingkungan dia, kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang, dan seterusnya. Ini menurut beliau musyrik. Nah, kalau beliau hidup hari ini agak berat ya, agak mudah. Kedua, beliau katakan, siapa saja yang taat dan tunduk pada kebiasaan, tradisi, ritual, adat istiadat yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mencintai sesuatu di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya, juga dikatakan musyrik. Beliau kemudian menyampaikan surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradawna ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, Allahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Kalau segala sesuatu selain Allah, anak, istri, kerabat, tempat tinggal, profesi, jabatan, bisnis, dan seterusnya, lebih kita utamakan daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tinggal menunggu saat kebinasaan. Itu yang dikatakan oleh beliau. Yang tiga, Allahyarham Kiai Haji Ahmad Dahlan mengingatkan kita, berhala hawa nafsu ini fatal. Sepintar apapun orang, sehebat apapun orang, kalau hawa nafsu sudah menjadi perspektif dalam diri dia, maka yang terjadi adalah kekaburan. Orang tidak lagi paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang pantas, mana yang tidak, mana kejahatan, mana kebaikan,
dia tidak dapat lagi membedakannya. Inilah saudara sekalian yang dahsyat untuk kita pelajari. Para ulama yang lain menjelaskan ketika dicermati redaksi Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afara'aita. Ini pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan keunikan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Gaya redaksi ayat yang kita baca tadi menggambarkan ilustrasi yang aneh bagi jiwa kita ketika jiwa kita meninggalkan asal yang pasti, kemudian mengikuti hawa nafsu yang berubah-ubah. Kapan ini terjadi? Ketika kita menyembah hawa nafsu, tunduk kepada hawa nafsu dan menjadikannya sebagai sumber dan pola pandang kita, hukum, perasaan, dan gerakan. Kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang memiliki kuasa atas diri kita, lalu kita menerima apa saja yang diisyaratkan oleh hawa nafsu tersebut. Maka karena itulah Quran menggunakan redaksi yang sangat tajam. Maka pernahkah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sebagaimana dikatakan oleh Allahyarham Ki Haji Ahmad Dahlan, hawa nafsu itu bisa membutakan orang. Dia tak lagi kenal hak dan batil, pantas tidak pantas, baik dan buruk. Banyak orang pintar, tapi justru perilakunya merusak. Banyak orang alim, tapi orientasinya dunia, sehingga muncullah apa yang disebut dengan ulama usul. Orang-orang yang berilmu, para intelektual, para kiai, para ulama, yang justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Itu oleh sebagian ulama dikatakan sebagai orang Yahudi yang berbaju Islam. Sementara orang-orang awam yang senang melakukan kebaikan tapi tak pernah melihat apa ajaran Allah dalam kebaikan itu, pun juga dikatakan orang Nasrani yang berbaju Islam. Pernahkah kamu melihatnya? Afara'aita. Aneh. Dalam bahasa kita ini dikatakan aneh. Ia berhak disesatkan oleh Allah dan tak memberikannya rahmat berupa petunjuk. Tidak ada tempat yang tersisa bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tak ada tempat sedikit pun bagi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah bisa menerangi semesta. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyyatin wa la gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Indah sekali gambaran cahaya Allah. Tapi bagi hati yang bersemayam pada satu jasad yang menjadikan hawa nafsu sebagai paradigma hidupnya, tidak ada makna apa-apa. Maka di ujung ayat itu, saudara sekalian, Allah dengan tegas sekali menyatakan wa'adallahu Allah ala ilmin, wa'adallahu Allah ala ilmin, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Secara objektif Allah kemudian menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah, bukan spontan dia sesat.
bukan kesesatan yang terjadi secara otomatis, tidak. Berdasarkan rekam jejaknya, Allah kemudian sesatkan dia berdasarkan ilmu Allah yang maha luas. Allah tutup pendengarannya. Dia mendengar, tapi tidak efektif. Dia melihat, tapi penglihatannya pun juga tidak efektif. Terang dia punya mata, kolbunya pun barangkali dalam perasaan dia punya, tapi Allah letakkan tutup pada kolbu itu. Maka saudara sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada suasana hati orang yang tertutup, lalu kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati yang bening bersih itu karena perilaku yang terus-menerus melakukan sesuatu yang nista, dia menjadi tertutup, sama sekali tertutup. Perilaku mereka membuat hati itu tertutup. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau yang sahih. Sekali kita berbuat nista, satu titik hitam diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2-3 kali dan seterusnya, sampai kemudian hati yang bening, putih, bersih tertutup dengan semua noda hitam. Dan pada saat itu kita tidak lagi mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang yang seperti ini, faman yahdi, siapa yang sanggup memberikannya petunjuk, mim ba'dillah, setelah Allah menyesatkannya, afala tadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi saudara sekalian, ketika hawa nafsu ini tidak terkelola dengan baik. Mengapa saya katakan tidak terkelola dengan baik? Karena kita manusia ini juga bukan malaikat. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal kajian ini, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kita nggak bisa lari. Manusia ini, kita ini adalah perpaduan antara kekuatan setan dan cahaya malaikat yang terus bertarung pada diri kita. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat, hakikat ciptaannya itu ya memang satu, yaitu kebaikan itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin mereka membangkang atas apapun perintah Allah dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah tanpa mempertanyakan perintah itu. Tapi beda dengan manusia, kita ini tidak seperti itu. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika cara pandang kita terhadap kehidupan sedemikian keliru, maka secara alamiah apa yang terjadi, tersumbatlah segala potensi jasad dan ruh kita untuk menangkap cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita orang yang pandai, seorang intelektual, orang yang pintar, terpelajar pula, tapi tidak ada maknanya, tidak melahirkan satu hal yang positif di dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ketika merenung tentang paradoks, ketimpangan, kontradiktif yang terjadi pada diri manusia, kemudian secara sederhana Allah yarham Haji Ahmad Dahlan membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Ada kata kunci di situ, yaitu adalah fitrah.
Fitrah ditafsirkan oleh para mufassir sebagai warna dasar daripada penciptaan seluruh manusia secara universal. Ketika kita berada di alam rohani, Allah sudah menyatakan kita ini adalah orang-orang yang mengakui Allah sebagai pencipta kita. Dan tidak mungkin ini ada perubahan pada setiap manusia, kecuali bahwa nanti ketika dalam kehidupannya manusia tidak mampu melakukan manajemen sosial, lingkungan, teman, kerabat, dan seterusnya. Ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yurawidani aw yunasirani aw yunisirani aw yumajjisani." Tidak ada anak yang terlahir kecuali dia berdasarkan pada fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah kemudian yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, dan menjadikannya penyembah api atau majusi. Nah, jemaah sekalian, rupa-rupanya Allah yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian merenung, berarti asal mula dan warna dasar kita ini adalah suci, bersih, dan bening. Lalu dengan berbagai macam pergolakan di dalam diri kita tinggalkan kesucian dan kebeningan itu. Pertanyaan beliau yang sangat mendasar adalah, mungkinkah kita menemukan kembali apa yang disebut dengan kesucian itu? Itulah yang melatar belakangi beliau mengajarkan ini yang pertama pada murid-muridnya. Apa yang dimaksud dengan mungkin kita akan suci kembali dengan satu hal, yaitu melakukan tazkiyatun nafs. Kata kuncinya di situ. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, sekarang kita mencoba apa sih yang dimaksud dengan tazkiyah. Ini kita jelaskan hari ini. Ibu bapak sering mendengar kata zakat, ya kan? Zakatul mal. Zaka yazku itu artinya berkembang. Zaka yazku berkembang. Tapi kalau kita menggunakan zakka yuzakki, maka artinya adalah mengembangkan secara bahasa. Lalu saudara sekalian, di situ ada satu isyarat bahwa hati ini pun sama juga seperti harta. Jika orang mempunyai harta dan harta itu terus berkembang, ada prinsip berkembang di situ. Karena kalau harta itu statis, kita tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ada kata kuncinya adalah berkembang. Ketika orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, apa kata Rasulullah SAW? Ma naqasa malu 'abdin min sedekah. Harta berkembang, kemudian kita diperintahkan oleh agama untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Dan keluarnya sebagian harta kita dalam nominal tertentu dalam hitungan Rasulullah SAW sama sekali setitik pun tidak mengurangi apa yang ada pada pemilik harta tersebut. Apa maknanya? Harta kita dengan diperlakukan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus berlipat ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terus 7 cabang, di setiap 7 ini ada lagi 100 yang diciptakan oleh Allah, sehingga apa yang disebut dengan zakat sebetulnya tidak pernah mengurangi apa yang ada pada diri seorang pemilik harta. Sehingga dengan demikian, hadis ini justru mengatakan
sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, justru semakin membuat harta kita berkembang dan sama sekali tidak mengurangi. Apa maknanya di sini? Nah, kira-kira kalau secara filosofi, ibu bapak sekalian, jiwa kita ini pun juga demikian. Jiwa kita ini adalah sesuatu yang tidak statis. Bahkan iman kita ini, apa yang dikatakan oleh para ulama, yazid wa yanqus. Dia kadang mengalami eskalasi yang sangat tinggi, tapi juga bisa turun ke titik yang paling rendah. Tapi ulama menjelaskan kepada kita, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jiwa iman kita ini akan mencapai puncak ketinggiannya itu dengan ketaatan, dan kemudian dia turun ke tingkat yang paling nadir dan paling rendah dengan kemaksiatan. Nah, jika kita ingin kemudian jiwa kita ini terus berkembang, naik, terus take off, terus sampai ke atas sana, maka tidak ada cara lain kecuali kita mengorbankan sesuatu pada diri kita. Setidaknya dalam apa yang saya sampaikan sebelumnya adalah, jika harta itu di hadapan Allah semakin tinggi nilai dan nominalnya, dengan mengeluarkan sebagian harta dan itu adalah pengorbanan, maka jiwa kita pun juga demikian. Dia akan mengalami puncak ketinggian dan puncak kemuliaannya ketika kita mengorbankan sesuatu yang menjadi kesenangan kita. Ibu bapak hadir di tempat ini, paling enak pagi ini ngapain bu? Main sepeda. Kalau adik-adik yang muda ini ngapain? Main futsal. Hari Minggu pagi ini kok ngaji, pengorbanan bu. Tapi pengorbanan yang kita lakukan saat ini dengan mengekang nafsu kita sesaat. Apa nafsu kita? Enaknya ke warung soto, enaknya main futsal, enaknya ngopi. Bagi yang suka televisi dan mempertuhankan televisinya, nonton TV, ya, baca koran, pakai kursi males-malesan, nunggu waktu dipanggil Allah para pensiunan. Waiting list. Coba bapak sekalian, enak tenang bu. Tapi semua keenakan yang saya sampaikan tadi perlu kita tinggalkan sejenak. Kita korbankan sejenak. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang lebih tinggi di sisi Allah. Itu makna tazkiyah. Maka saudara sekalian, tidak ada konsep kesucian jiwa dan pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi, kecuali orang itu rela untuk berkorban. Nah, ini yang pertama. Jadi tidak mudah untuk mencapai apa yang dimaksud dengan tazkiyah. Seperti orang yang mengeluarkan zakat, iya bu. Kalau zakatnya punya duit berapa gitu, naik zakatnya cuma 1 juta kan gak terasa bu. Coba panjangan punya duit 1 miliar, kehitung itu, rasa beratnya. Wah, ternyata zakatnya sampai 25 juta. Dia mikir, waduh mending beli apa? Iya. Logika orang yang berat mengeluarkan zakat dengan nominal tertentu dalam konteks tazkiyatun nufus sama dengan kita, betapa berat kita, ya kan, meluangkan sedikit waktu dalam hidup ini hanya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Paling berapa lama sih? Jauh lebih lama pentas-pentas main musik yang ada di alun-alun dan seterusnya itu. Coba ibu bapak perhatikan, nonton wayang berapa durasinya bu? Semalam suntuk, sudah nggak dapat pahala. Snacknya juga cuma kacang barangkali. Tapi dia bisa. Semalam suntuk loh, sampai subuh. Subuh terlewat loh. Nah, Pak, coba bayangkan.
orang bisa mengorbankan sesuatu pada diri dia hanya untuk mencapai yang kayak gitu. Masa sih kita nggak mau? Jadi sederhana bu pengorbanannya, sederhana sekali. Ya. Karena itu saudara sekalian, ketika kita mengatakan tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, maka ya, penting kita sampaikan di sini, kita sudah siap melakukan pengorbanan. Dan ingat, ketika kita berbicara apa yang disebut dengan nafs, jiwa, diri kita tidak sedang berbicara aspek yang bersifat jasadiah semata. Beda dengan orang-orang sekular. Orang-orang sekular, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyatakan apa? Coba lihat pertama, mari kita lihat dulu sekalian. Apa dia pahami tentang diri dia? Manusia itu fisik dan rasio semata. Orang-orang sekuler yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mampu menangkap satu dimensi yang tidak terlihat pada diri dia, yang itu dikatakan sebagai dimensi spiritual atau rohani. Nah, kita di dalam Islam tidak semata-mata melakukan perbuatan orang-orang aliran spiritualisme. Tidak begitu kita. Kita juga mempunyai jasad. Yang jasad itu kita harus juga dandani. Maka Rasulullah SAW mengkritik orang yang tidak seimbang di dalam memahami dirinya. Apa contohnya? Ada 3 orang sahabat pada masa Rasulullah SAW. Yang satu kemudian berazam, saya akan terus beribadah semalam suntuk dan tidak tidur. Saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah dengan para wanita karena menikah ini mengganggu ibadah. Nabi mengatakan apa? Aku ini orang yang paling baik di antara kalian. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Aku berpuasa, aku pun juga berbuka, dan aku juga menikahi para wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dialah bukan golongan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak bisa kemudian meninggalkan dunia secara total, atau kemudian kita terjebak dalam dunia pula secara total. Ada keseimbangan. Itulah konsep yang diajarkan di dalam agama kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Diri manusia secara totalitas. Kita tidak lagi membahas hanya aspek jasad pada diri kita yang harus kita sucikan, atau kita hanya fokus pada aspek yang bersifat ruhiyah. Tidak. Kedua-duanya, tazkiyatun nafsi adalah kita mensucikan aspek zahir dan diri kita, tapi sekaligus kita mensucikan aspek yang bersifat batin. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ini kita masih berbicara konsep-konsep ini. Para ulama kita menjelaskan tingkatan-tingkatan orang yang melakukan tazkiyatun nafsi. Yang pertama adalah al-martabatul ula tazkiyatun nafsi bi fi'lil masyru'. Kita berupaya mensucikan jiwa kita dengan melakukan dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang masuk di dalam tazkiyatun nafsi dengan menjalankan syariat Allah? Pertama adalah masalah i'tiqad, masalah akidah kita. Di dalam Al-Quran Allah sangat tegas menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada hari kiamat nanti tidak akan bermakna. Aset, harta, properti, jabatan saudara tidak bermakna. Anak yang menjadi pejabat, cucu pula yang kaya raya tak bermakna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang hadir di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dalam konteks ini adalah yang bersih dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ketika Allah menyatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sering kita dengar, ala inna fil jasadi mudghah idza saluha saluha al jasadu kulluhu wa idza fasada al jasadu kulluhu ala wahya al qalb. Pada diri kita ini ada segumpal daging yang jika dia baik, maka baik seluruh amal ibadah kita, perbuatan kita, perilaku hidup kita. Jika dia buruk, maka buruk semuanya, dan itu adalah qalb. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub, beliau menyatakan ada dua dimensi pada hati manusia. Dimensi yang pertama adalah dimensi yang bersifat fisik. Dimensi yang bersifat fisik inilah yang didandani oleh para dokter ahli penyakit jantung. Maka orang yang sakit jantung di dalam bahasa Arab disebut maridul qalbi. Berarti aspek yang sedang diderita oleh dia adalah sakit jantung yang fisik. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali menyatakan yang lebih penting daripada itu apa yang disebut dengan al-qalbun nurani, qalbu yang non fisik, dan itu adalah nurani kita. Nur artinya adalah cahaya, dan itulah yang menerima pencahayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika cahaya Allah yang saya katakan melalui matahari dan seterusnya yang sedemikian terang bisa membuat alam semesta ini sedemikian terang terlihat, tapi tidak dengan hati manusia. Hati manusia kalau sudah mengalami gulita, maka sekuat apapun cahaya itu dia tidak akan pernah dipantulkan. Hati manusia kalau sudah mengalami kerusakan akut, dia lebih parah daripada kerasnya granit yang ada di Merapi. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddul qaswa. Ini yang repot Bapak sekalian. Kalau kita sudah menderita hati, bukan dalam artian yang jantung, tetapi adalah al-qalbun nurani, hati nurani kita ini sudah rusak, maka Allah mengatakan dia akan mengeras, dan kerasnya hati itu lebih keras daripada bebatuan yang ada di gunungan. Maka saudara sekalian, seorang sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia coba merenung sampai kemudian ketika menjelaskan satu ayat di dalam Al-Quran, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl faqala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu khusyuk? Anda tahu bagaimana gambaran khusyuk di dalam Al-Quran? Ini kita berinteraksi dengan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal
la ra'aitahu khasy'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau ayat Allah diturunkan di atas gunung yang sangat keras, maka Anda akan melihat gunung itu akan tunduk bergoncang. Sebabnya satu, khasyat kepada Allah. Sabtu dulu saya menceritakan bagaimana orang khasyat kepada Allah. Yang saya ceritakan dalam kisah Nabi Allah Yusuf, saya tidak perlu ulangi sesi ini. Dan mohon maaf Pak, kita tidak perlu mentakwil, tidak perlu menginterpretasi berlawanan dengan zahir itu. Mengapa? Memang faktanya pernah terjadi. Suatu ketika Nabi Allah alaihissalam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bersama Umar radhiyallahu taala anhu naik ke gunung mana? Ke gunung Uhud. Sebagian besar ibu bapak pernah pergi ke Uhud. Bapak ibu sudah tahu bentuk gunung itu kan, memanjang di selatan Madinah. Maaf di utara. Kita sholat menghadap ke selatan. Nabi naik alaihissalatu wassalam. Apa yang terjadi? Bukit Uhud itu bergetar betul Pak, bergetar, kayak terjadi gempa. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, wahai Uhud, tenanglah kamu. Sungguh di atasmu saat ini ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah, dan ada dua sahabatnya yang mulia. Tenang. Tapi orang sekarang tidak percaya. Masa sih? Ya saya kamu. Hadisnya soal itu gimana? Betul Pak, nggak salah, bergetar betul Pak. Jadi kalau bumi kita yang bergetar, kita sedang bertasbih kepada Allah itu. Jadi, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aita khasy'an mutasaddian, dia bisa bergoyang, bergetar. Physically, Bu. Secara fisik terjadi ayat-ayat Allah, tapi tidak dengan hati manusia. Maka Allah bertanya, belumkah datang saatnya hati Anda ini khusyuk, tunduk, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran yang datang dari Allah. Jangan berperilaku seperti orang-orang ahli kitab. Semakin lama membaca Alkitab, Taurat dan Injil, semakin hati mereka keras. Kalau hati orang keras, konsekuensi logisnya cuma satu, kefasikan yang akan terjadi. Apa itu kefasikan? Kejahatan yang dilakukan oleh orang dan orang itu tahu kalau itu jahat gitu. Jadi Indonesia ini rusak karena kefasikan, bukan sekedar dosa. Yang melakukan kerusakan, orang yang tahu yang dilakukan itu merusak. Koruptor, coba Anda perhatikan. Mana koruptor yang tidak berkelas secara sosial? Orang-orang hebat, orang-orang terpandang, bahkan ada yang tingkat akademiknya luar biasa. Kata Pak Bushra Mufadas, 50% gubernur kepala daerah berhadapan dengan KPK. Siapa mereka? Mereka orang yang hebat, terpandang, punya duit. Kalau macam kita mana lagi bisa masuk di pilkada? Bayar listrik aja masih istiqomah gitu. Iya Bu, ini kita katakan. Jadi orang yang hatinya keras, yang nurani menjadi zulmani, itu akan melahirkan kefasikan. Ini yang kita harus awasi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud mengatakan, maka baina islamina wa baina mautina bihadil ayat illa arba'us sinin. Ketika kami dicela oleh Allah dengan ayat ini, usia keislaman kami enggak lebih dari 4 tahun. Ibu bapak, mari kita merenung berapa puluh tahun kita berislam dan apa yang ngaruh pada diri kita di dalam menjalani kehidupan kita. Ini pertanyaan sangat serius. Ini yang perlu kita rubah, ibu bapak sekalian. Tazkiyatun nafsi, cara pandang, perspektif, paradigma hidup, itu harus kita rubah. Kalau tidak, ya sudah. Jadi saya kira ini sangat fundamental. Selain menyangkut permasalahan-permasalahan yang akidah, perlu juga kita melakukan pensucian jiwa kita ini dengan hal-hal yang bersifat praktis dalam kehidupan kita. Ya, ibu sekalian, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
munkar. Yakinlah, nggak salah ayat itu. Sholat itu mesti membuat orang tercegah dari kemungkaran dan kejahatan yang dampak negatifnya itu adalah bersifat masif, itu fahsya. Maka zina dikatakan sebagai fahisyah. Mengapa? Resiko kejahatan itu bukan hanya ditanggung oleh si pelaku, tapi keluarga besar, bahkan kampung dia. Jadi sholat di dalam ayat Allah sangat efektif di dalam membuat kita terhindar dari apa yang disebut dengan kejahatan masif dampaknya ini, dan termasuk juga dari kemungkaran-kemungkaran. Nah, logikanya adalah logika terbalik. Jika kita merasa sudah sholat, kok kita merasa juga hidup kita tidak begitu terarah di jalan Allah, maka yang pertama ditanyakan adalah, cobalah Anda tanya sholatnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, apa kata Rasulullah SAW? La sholata, man lam tanhahu sholatuhu anil munkar fala sholatalah. Siapa yang sholatnya tidak efektif mencegahnya dari perbuatan munkar, nol nilai sholatnya di hadapan Allah. Tidak sholatlah dia orang itu. Ini masih perilaku sholat, Pak. Suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari khusyuk kemunafikan. Para sahabat bertanya, wa ma khusyu'un nifaq ya Rasulullah? Apa khusyuk kemunafikan itu, wahai Rasulullah SAW? Beliau menyatakan, khusyukul badan wa nifaqul qalbi. Kalau sholat, badannya itu seolah Masya Allah. Nek tak berotot ihram itu nggak jadi sekali loh. Ulang lagi. Allah nggak jadi. Tapi hatinya itu menyimpan kerusakan-kerusakan yang dikamuflase dengan menghusuk-husukkan gerakan sholat. Tapi Nabi juga berdoa kayak begitu. Nabi sudah berdoa. Artinya apa? Ada tipologi orang yang seperti itu. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ. Sholat juga coba sholat. Ini sholat. Coba puasa yang sering kita lakukan Bapak sekalian. Perhatikan, apakah puasa itu hanya sekedar agar kita tidak makan? Saya kira tidak sesederhana itu Allah suruh kita. Ada perintah syariat yang sifatnya adalah praktik. Mesti ada sesuatu yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat hadis. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada' ta'ama wa syarab. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, khianat dan seterusnya, Allah tidak butuh Anda ini makan atau minum. Allah tidak butuh puasa Anda. Itu hadisnya. Maka di dalam satu riwayat, ketika ada kasus waktu itu, dua sahabiat yang dikenal luar biasa, ibadahnya, sholat malamnya sangat dahsyat. Oleh Nabi dipanggil, mana orang dibanggakan? Yang kalian banggakan mana? Dihadirkan di hadapan beliau, Rasulullah SAW suruh dia mengeluarkan isi perutnya. Dimuntahkanlah isi perutnya, dan yang keluar adalah darah busuk, daging busuk bercampur aduk. Lalu Rasulullah mengatakan, kedua orang ini dapat menahan diri dari apa yang diharamkan, dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Makan minum itu halal, tapi dia tidak sanggup menahan diri dari apa yang mestinya diharamkan oleh Allah, yaitu merusak kehormatan saudaranya. Itu puasa. Haji tidak sama. Jadi kalau Anda bicara al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, seperti yang sekarang lagi ramai, haji yang baik itu tidak akan ada imbalannya kecuali surga. Man hajja hadzal bait walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang mengunjungi Ka'bah ini, menunaikan haji atau umrah, lalu dia tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya itu persis seperti bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Tapi saya katakan, bukan hanya haji,
Tapi keseluruhan ibadah kita larinya adalah ke situ. Larinya adalah ke situ apa? Kesucian yang kemudian berdampak pada kebaikan-kebaikan bukan yang bersifat pribadi semata tapi juga sosial. Nah, yang terakhir Ibu Bapak sekalian, kita juga perlu melakukan tazkiyatun nafsi dengan aqwal lisan kita, dengan ibadah-ibadah yang bersifat lisan. Apa yang disebut dengan zikrullah, apa yang disebut dengan qiraatul Quran, berkata yang baik dan seterusnya. Tentang ini saya ingin komentari sedikit Ibu sekalian. Tentang Quran, alhamdulillah komunitas One Day One Juz ini sudah luar biasa. Saya kira kampus-kampus Muhammadiyah termasuk UNY sudah menggagas. Tahun depan ada 40 paket beasiswa untuk para penghafal Quran semester 2016-2017. Saya kira UAD juga demikian. Kampus-kampus kita luar biasa, UNS, UGM, ITB, UIN di Malang dan seterusnya. Alhamdulillah kita luar biasa dengan Al-Quran ini. Sudah sedemikian semalam. Mudah-mudahan Ustaz Yusuf Mansur ini berpahala yang luar biasa karena syiar beliau. Tapi ada satu hal Bapak sekalian, terkait dengan tradisi media. Ini masalah lisan. Gimana caranya biar kita tidak latah menggunakan media, Bu? Karena dalam Islam itu pilihannya cuma dua. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anda beriman dengan Allah, hari kemudian ngomong yang benar, ngomong yang baik. Kalau tidak diam. Enggak ada opsi ketiga. Baik ngomong, enggak baik diam. Nah sekarang ini tradisi media tidak sah. Otak kita ini nggak sempat mikir. Yang dibutuhkan hanya satu gerakan jari kita, tersebar. Kadang dia mengirim sesuatu dia nggak tahu isinya apa. WhatsApp coba lihat, wah beredar gimana? Tanpa pernah berpikir. Ini satu hal. Kalau maksud saya begini Bapak sekalian, kalau main WhatsApp kita tidak terkendali, sulit kita mensucikan jiwa. Coba kita berlatih. Nanti kajian ini akan kita teliti, kita akan riset seberapa kecerdasan jamaah di sini di dalam menggunakan WhatsApp. Berapa kali WhatsApp-nya itu sampah, berapa kali yang bermakna. Saya tidak bisa. Saya katakan ya tidak bisa. Jadi saya kira kita harus mulai melakukan hal-hal yang bersifat konkret. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi mensucikan jiwa kita ini selain aspek i'tiqadiyah, tapi juga amal praktis jasadiah kita pun juga harus diperhatikan. Dan yang pokok lagi adalah masalah lisan kita. Nah, saya kira kajian pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Nanti akan kita teruskan pada sesi dan waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.